Dalam teori kejahatan itu menyatakan orang kalau sudah melampaui batas, dia akan dijatuhkan sama kejahatannya itu sendiri. Sutradaranya kurang rapi atau bagaimana? Ini sutradaranya kurang begitu rapi nih. Apakah SYL dianggap sudah ancaman atau bagaimana? Ini kita tidak tahu. Pak Firly melakukan suatu perbuatan secara pidana yang namanya dalam hukum pidana Scientific Criminal Detection Procedure. Jadi bukan masalah suka atau tidak suka, politik atau tidak politik. Pidana bilang gitu. KPK pasti sudah tahu kan, ada uang yang disita, ada dokumen yang disita, ada yang digeledah. Oh, KPK sudah dapat itu semuanya. Clear ya bahwa ini bukan faktor politik ya? Bukan kasus politik. Loh, kamu minta duit sama anak buah kan kamu nipu itu. Nipu dalam jabatanmu, kejahatan dalam jabatanmu. Pak Yasin juga nggak mau kalah kan gitu loh kan. Lah oke deh kamu bilang lah, kamu juga nipu saya. Kamu juga rampas uang saya karena kamu tekan saya juga. Kamu peras saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Ini sahabat saya juga nih. Beliau ini adalah pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Bung Asmi Saputra. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Jadi salamnya harus begini nih Bung. Iya, kalau anti korupsi harus semangat. Harus semangat. Sehat Bung Asmi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi di tangan saya ini ada beberapa dokumen yang menyangkut dokumen dugaan korupsi Mentan SYL di Kementerian Pertanian dan dokumen-dokumen berupa dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap SYL. Oleh karena itu, hari ini kita akan mendiskusikannya dengan ahli hukum pidana kita. Kalau Bung Asmi melihat apa sih sebenarnya yang terjadi di kasus SYL ini? Karena banyak keanehan Bang. Kalau kita memeriksa dokumen-dokumennya itu lebih banyak lagi yang aneh ya. Betul. Karena kenapa kita harus periksa ini? Karena ada keterkaitannya nih kasus SYL dengan keterkaitan kasus pemerasan. Yang diduga pemerasan. Yang diduga pemerasan dilakukan pimpinan KPK Firly yang sedang bergulir Di Polda Metro Jaya, benar. Kira-kira Abang bisa nggak memberikan sedikit kita ilustrasi apa sih sebenarnya posisi kasus yang sedang terjadi ini? Kalau kita mulai dulu kasus SYL ya. Ini kan kasus yang seperti sudah disebutkan KPK, ada pemerasan, ada gratifikasi ya. Jadi Syahrul dan kawan-kawan itu diduga melakukan pemerasan dan tindak pidana gratifikasi sehubungan dengan promosi jabatan, jual beli jabatan, pengadaan, setoran, kemudian mungkin ada pengadaan, tapi saya lihat pengadaannya dia belum munculkan nih, ya. Betul. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di laporan Dumasnya, Bung, ini yang enak kita ulas nih. Laporan Dumasnya sebenarnya sudah berlangsung lama ya, tahun 2020, benar. Betul. November 2020. Jadi kalau kita lihat berarti kasus ini sudah ada di Direktorat Dumas tahun 2020 November. Betul. Ada rentang waktu yang cukup lama nih. Dari 2020 ke 2023. Karena kenapa saya sebut 2023? Karena kalau kita lihat di 2023 baru diterbitkan LKTPK-nya. Betul. Ada rentang yang waktu lama nih. Nah, mungkin rentang waktu lama ini orang bisa masuk angin ini Bang Asmi. Betul. Bisa nggak Bang Asmi jelasin tuh? Ya, saya sepakat. Jadi kita harus mulai dari Dumas karena pintunya di situ. Pidana itu kan akan dilihat ada dari pengaduan, laporan masuk atau tertangkap tangan. Iya. Dalam perkara ini clear, berarti KPK mendapatkan ada Dumas. Ya, ada berarti laporan. ada mitra, apakah dari komunitas-komunitas anti korupsi atau siapapun itu. Yang bisa melaporkan. NGO-NGO yang punya kewenangan dan diberikan undang-undang untuk melaporkan itu. Oke. Jika kita lihat tadi Dumasnya, supaya tidak terlihat, 24 November 2020 karena ada validasi dari Pak Ali Fikri, waktu itu jadi PLT Jubir KPK. Dia mengakui Sudah terima. Jadi jarak 2-3 hari dari link itu karena kita sekarang ada bukti digital. Iya, nggak bisa menghindar. Nggak bisa menghindar, gitu kan, clear. Apalagi bukti digital menjadi salah satu alat bukti dalam juga korupsi, kan gitu loh. Karena menjadi petunjuk untuk itu bisa digunakan. Artinya KPK secara institusi sudah menerima sejak tahun 2020. Oke. Pertanyaan besarnya, kenapa ini baru kalau kita ngelihat data, Sprindik itu baru ada Sprindik 563 Dik 0023 09 2003 itu 27 September 2023 dan tadi yang Abang sebutkan LKTPK-nya itu baru ada 16 Juni 2023. Ada ruang yang terlalu jauh. Bisa masuk angin ya Bang?
Ya, hampir ribuan hari, gitu kan? Ya Ribuan nggak hari. tahu apa yang terjadi antara November 2000 sampai Juni 2023. Ini kita tidak tahu. Makanya ini harus dibuka nih. Dibuka, siapa petugasnya, kita harus memang Harus dibongkar ini, kita Iya, bongkar kita bedah ini. bareng, Iya. ya kan? Supaya kita tahu siapa-siapa Ya. yang bermain di dalam perkara Ya, ini. dari teknis suratnya, dari surat tugas ini apa yang didapatkan, tim ini apa yang didapatkan, ya kan? Jangan-jangan bahasanya ini masalah PR apa masalah RP, Bang? Oke, menarik. Bung Asmi, ada yang lebih menarik lagi. Kalau kita lihat di jejak digital ya, yang disampaikan si Ali Fikri, Ya. waktu di Dumas itu kelihatannya perkaranya agak luar biasa. Karena ada pengadaan di situ ya. Ya. Pengadaan macam-macam lah ya. Macam-macam ada di situ. Yang kalau kita lihat nilainya sampai triliun. Betul Ya. sekali. Tapi kemarin setelah Sahrul ditetapkan sebagai tersangka, kelihatannya bukan perkara itu lagi, dicampur adukan. Ya, Dia lebih fokus kepada pemerasan dan Gratifikasi. gratifikasi. Padahal harusnya dia juga menuntaskan ya dugaan tindak pidana berkaitan dengan pengadaan itu ya, pengadaan barang dan jasa itu ya, proyek gitu ya. Karena saya lihat itu kerugian negaranya juga lebih besar. Cukup ya. besar. Cukup besar, Bang. Saya besar. terkaget-kaget juga. Kenapa seolah-olah itu belum dimunculkan? Kira-kira Abang bisa nggak jelasin? Sebenarnya kalau kita bicara tentang ada fase penyelidikan dan penyidikan kan clear. Ada yang harusnya bikin terang lengkap. Iya. Jika penyidik KPK ataupun katakanlah KPK tidak bikin terang, seharusnya kan dia sentor semuanya. Apa Iya. sih yang terjadi dari Dumas ini dan segala Iya, macam betul. dia lebarkan. Berarti kan ada sesuatu yang dihilangkan di sini. Disembunyikan, Bang ya? Ya, ada sesuatu yang dihilangkan. Karena sesuatu yang dihilangkan atau disembunyikan tadi kan nggak bikin terang. Iya, oke. Ini tinggal, ya kan? Oke. Apa yang mau dituju dari Oke. sini? Apakah ada memang kompromi tertentu? Apakah ada deal tertentu? Apakah ada hubungan? Orang sudah bisa tahu, bayangkan di mana-mana itu kalau udah masuk ke dalam Dumas itu ada relasi kekuasaan yang kadang masuk kan. Ini teman saya, ini masuk dari sini. Ada yang faktor yang menghubung lah, Iya, entah itu iya. pertemanan, entah itu secara organisasi segala macam. Maka Undang-Undang KPK bilang strict. Oke. Di dalam undang-undangnya tidak boleh menerima kunjungan bertemu dengan siapapun. Baik langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung atau tidak langsung, bukan hanya tersangka, terhadap orang yang mungkin kemungkinan yang membawa cerita tentang perkara yang ada kaitannya untuk itu. Jadi jangan disamar-samarkan ini, udah clear ini. Udah clear ya? Dan itu dijadikan sebuah larangan, Bang. Oke. Karena kalau itu dilakukan oleh katakanlah komisioner atau pimpinan, 5 tahun pidananya. Jadi pelanggaran pidana ya? Pidana. Bukan pelanggaran etik. Bukan etik lagi. Karena diatur dalam undang-undang. Iya, karena apa? Dia akan menghadapi yang tadi, menghadapi pengusaha yang pintar, uang yang triliunan, sehingga dibuat ini larangan. Oke. Sesuatu yang disebut dengan larangan berarti ini serius. Karena tahu bahaya ini. Jika kita tidak masukkan ke dalam oleh politik undang-undang bilang, ini kalau tidak kita atur bisa bahaya, bisa liar pimpinan-pimpinan nanti. Bisa diperjualbelikan kasus. Ya, itulah akhirnya kita duga. Ternyata mafia hukum itu, loh kok penyelenggara itu sendiri. Dengan kompromi tadi kan, dia nggak bisa masuk dari dia, mungkin temannya, istrinya, kakaknya, kerabatnya, atas nama organisasi dan lain sebagainya. Maka KPK bilang, no, kamu memang didirikan untuk ini dan harus kokoh. Oke, jadi Bung Asmi melihat memang dengan rentang waktu yang terlalu panjang ini menimbulkan pertanyaan ya, dan dugaan-dugaan, spekulasi-spekulasi bahwa ini kelihatannya memang ada sesuatu terhadap kasus ini ya. Patut diduga, karena itu tadi ada deal tertentu. Itu tadi apakah ada yang dipotong? Dihilangkan. Ya, kamu diselamatkan yang di sini, tapi ini enggak, gitu loh. Ini yang mungkin harus, ya itu tadi. Itu yang dijadikan negosiasi ya. Ya, Ya ini mungkin angka. begini, saya coba menduga-duga seperti tadi yang Bung Asmi katakan ya. Kalau kita lihat dari laporan Dumas itu yang November 2020. Ya, itu kan sebenarnya kasusnya kalau kita lihat di situ tentang pengadaan kan? Pengadaan. Dan itu besar sekali. Itu kok nggak muncul? Yang dimunculkan sekarang cuma gratifikasi dan pemerasan yang kalau menurut saya walaupun orang bilang 30 miliar, mau berapa miliar kayak itu jauh dibandingkan dengan Nilai. dugaan korupsi di pengadaan itu di Kementerian Pertanian. Jadi saya menunggu dulu, jangan sampai inilah yang menjadi bagian negosiasi, bagian dari dugaan pemerasan. Oke, saya bisalah ini perkaramu kita drop, kita 86kan, ataupun kalau kita munculkan yang dugaan ringannya aja, dugaan korupsi ringannya, yang pemerasan aja sama gratifikasi, yang berat ini enggak. Kira-kira seperti itu, Bang? Iya, dia bilang ya, saya bisa bantu nih, kita berteman, tapi bantunya yang dalam hal yang begini supaya tidak terlalu Kasar. besar, angkanya terlalu segala macam. Oke. Tapi kan kita lihat ini, mungkin Pak
Ketua KPK Pak Firly tidak menduga ini. Yang saya bilang Terbongkar gitu ya? akan terbongkar begini karena sesuatu biasanya kalau tujuannya masih sama Bang Samad, orang aman, tercapai. Kalau masih sama? Iya, masih sama. Oke. Tapi sewaktu harapan sudah tidak sama dengan kenyataan, terjadilah. Dan di mana letaknya setelah kita lihat, sewaktu Pak Firly membuat Juni, ya kan kalau kita lihat data, laporan kejadian tidak pidana korupsi yang diklaim oleh KPK terjadi 16 Juni 2023, maka terjadilah laporan Dumas di Polda 12 Agustus 2023. Karena dari 2020 aman, 2021 aman, 2022 aman. Setelah 16 Juni muncullah Dumas Agustus 2023, titik singkungnya ada di sini Bang Samad. Itu kenapa sampai begitu tuh Pak? Karena harapan dan kenyataan tidak sama lagi. Sewaktu harapan tidak sama lagi, jadilah masalah seperti ini, saling lapor. Tidak terjadi nih, tidak komit. Tidak komit. Bukannya kemarin udah begini. Ya udah nyetor nih aku. Kok bisa lanjut? Ya kan, saya udah kasih kan karena terlalu besar misalnya saya kasih bertahap nih. Oh gitu. 1, 2, 3 dengan segala. Atau mungkin juga negosiasinya begini waktu awal. Oke, drop semua ya perkara, tapi ternyata ketika dilihat, ternyata satu dinaikkan. Misalnya yang tadi yang besar tuh kerugian negara gak dinaikkan, tapi yang dinaikkan cuma pemerasan dan gratifikasi. Tetap yang bersangkutan kan keberatan. Loh, kita udah nyetor nih, tetap naik. Kira-kira seperti begitu ya? Ya itu tergantung nih kan. Artinya apakah memang tadi sudah tujuannya sudah berbeda, ada keadaan, ada faktor tertentu, atau ada sponsor tertentu, atau ada momen tertentu. Beliau-beliau lah yang tahu nih. Ada apa? Kita lihat aja potret. Kenapa Juni 2023? Ada apa peristiwa yang ada di situ? Artinya ada faktor hukum dan bisa jadi juga ada faktor non hukum yang terjadi. Kenapa? Apakah SCL dianggap sudah ancaman atau bagaimana? Ini kita tidak tahu. Faktor non hukum juga harus dipertimbangkan di dalam ini. Lagi-lagi kenapa masalahnya itu tadi? Kenapa harus Juni? Karena Anda sudah terima dari 2020. Kenapa baru Juni dibuat? Juni 2023 ada laporan itu. Padahal ada yang gede, ada mall gede, kenapa ngurusin yang kecil-kecil? Kenapa ngurusin pemerasan? Gratifikasi yang cuma miliaran. Iya, miliaran. Padahal di situ kerugian negara kalau yang dari November triliunan. Sudah tahu kok siapa kuasa pengguna anggaran, siapa pengguna anggaran, siapa saksi-saksinya, clear. Ya kan? Dapat gampang banget mengkerucutkannya. Tapi baru pasal 2. Pasal 2, pasal 3 bisa dibidik untuk itu gitu loh. Ini justru dibidik di pasal gratifikasi pemerasannya ya. Benar. Oke, Bung Asmi. Kalau Bung Asmi melihat sendiri, apakah dengan ditahannya Sahrul ya, ditangkap kemudian ditahan, ini salah satu cara KPK ingin memperlihatkan bahwa dugaan pemerasan yang dialamatkan kepada pimpinan mereka itu tidak benar. Ini loh, nggak benar itu buktinya kita tahan. Atau memang dia menganggap Sahrul memperlambat, mempersulit atau bagaimana kira-kira menurut Bung Mas? Saya kira ada dua peristiwa yang berbeda nih, Bang Samad. Yang pertama, satu adalah memang dalam rangka KPK sedang memeriksa Pak Sahrul sebagai katakanlah tersangka atau sebagai pelaku. Untuk mempermudah ya? Di satu sisi juga ada ancaman bagi Pak Firly. Yang saling mengikat, saling menjerat, gitu kan. Dua orang pinter, dua orang yang biasa pegang tongkat komando di institusinya, ya kan. Orang-orang yang biasa memegang tongkat komando, ini biasa tahu lapangan permainan. Dia lihat nih. Mereka bukan hanya pemain, bahkan bisa jadi pelatih. Beliau-beliau ini kan, gitu kan. Mentor kan, gitu kira-kira. Jadi sangat tahu dan segala macam. Mungkin Pak Firly tidak menduga. Setelah Juni itu diletakkan laporan tadi, Agustus itu masuk gitu loh. Laporan ke Polda. Karena menghadapi dua-duanya punya strategi yang tahu. Terlepas benar atau tidaknya nanti yang akan ditemukan oleh penyidik dengan foto itu tadi, kan membuktikan ada peristiwa bahwa Pak Firly melakukan suatu perbuatan secara pidana yang bisa diancam. Jadi ada dua kan, satu kalau memang uang itu dia terima misalnya, saya nggak mau, saya bisa, Anda tidak, saya masukkan ke dalam perkara korupsi ini dengan catatan bayar uang sekian. Misalnya nego, misalnya saya nggak bisa, malah timnya mungkin ada kan biasanya kan orang-orangnya. Ya entah ini sutradaranya kurang rapi atau bagaimana, biasanya sutradaranya rapi, ini sutradaranya kurang begitu rapi nih. Gitu jadi menurut Bang Asmi ini sutradara tidak rapi kayaknya. Tidak rapi ini Bang Samad. Berantakan, kocar kacir ini Bang. Karena kalau sutradaranya rapi,
ya halus. Ini kasar ya, Bung Asmi? Kasar, karena masih bisa terungkap ke publik. Gitu. Jadi menurut kacamata Bung Asmi ini sebagai pakar hukum pidana, ini kasar ya? Kasar, sutradaranya nggak rapi. Terlalu konvensional? Terlalu konvensional, karena jangan main dong langsung tokoh utamanya. Kalau tokoh utamanya langsung turun itu, wah. Oke. Di mana-mana itu tokoh utamanya nggak mau muncul. Gitu, oke ya. Tapi kalau tokoh utama mau eksekusi, berarti ini tanda petik ini. Oke. Orang ini rentan. Oke. Bisa diberikan dengan ini nih misalnya kan. Oh, kelemahannya uang, kelemahannya jabatannya. Oke. Kan ada dua aja kan. Oke. Dia pakai dana taktis atau dalam tanda petik pakai hal lain ini didekatin. Mungkin ini bisa diletakkan dengan dana taktis. Makanya tadi komprominya di tingkat uang. Oh, jadi kalau Bung Asmi menganalisis ini bisa mungkin lewat dana taktis. Dana taktis dianggap. Oh, ini orang ini karakteristiknya bisa dibaca. Nah, kelemahannya dengan didekatkan dengan uang. Makanya ya kenapa harus turun tokoh utama? Ini saya bilang tidak turun seharusnya. Jadi kalau menurut Bung Asmi, menurut kacamatanya, bahwa memang kalau dilihat Juni kemudian Agustus masuk laporan pidana dugaan pemerasan di Polda, ini kelihatannya hampir dipastikan bahwa peristiwa ini terjadi ya? Terjadi. Karena berani, karena menghadapi orang pintar. Oke. Dan pasti ada di backup, pasti ada sesuai, ada alat bukti. Dia sudah tahu, entah itu rekaman, ada saksi yang bisa menjelaskan, ya kan, melihat, mendengar, mengalami, entah itu nanti drivernya, ajudannya, dan segala macam. Ada berapa kali? Mungkin termasuk ada orang-orang yang bisa digerakkan. WA-nya, screenshot-nya, segala macam udah disimpan juga. Ini yang mungkin juga bagi Polda Metro Jaya untuk berani ngegas dari Agustus sekarang dari penyelidikan dinaikkan ke penyidikan. Oke. Cemas dong dua-duanya. Kalau menurut Bung Asmi, serius nggak Polda kali ini? Ini kan kita punya pengalaman ya, di masa lalu Firly pernah dilaporkan pembocoran ya, dokumen ke Kementerian SDM. Itu pidananya udah dilapor. Pada saat itu Polda juga menyatakan sudah di tingkat penyidikan. Tapi sampai hari ini juga nggak ada ujung-ujungnya. Bagaimana dengan kasus sekarang? Ya sekarang kan mungkin kondisinya sudah lebih Terbuka. berbeda dan terbuka. Saya kira ini kan potret ya, wajah publik kepolisian gitu loh. Dipertaruhkan ya? Dipertaruhkan. Ditambah juga ya Pak Menteri Pertanian kita ini, mantan Menteri Pertanian kita ini juga punya sesuatu yang juga dia ingin sebuah keadilan kan. Artinya ya boleh saya diproses, ya kesalahan kamu juga harus diproses. Pasti akan meminta keadilan. Ya. Supaya sama-sama nih ya. Sama bahwa ya kalau saya salah ada dalam lubang ini, yuk kita masuk lubang. Karena bukan kemarin kita juga buat lubang yang sama gitu. Sudah ada negosiasi? Negosiasi. Dia nggak mau bilang jangan sok bersih, jangan segala macam. Ini mungkin tujuan, lagi-lagi kan tujuan kan. Ini tentang nama baik, ini tentang gengsi, ini mungkin tentang satu sisi mungkin menganggap ini kehormatan. Karena kalau udah kehormatan kan nggak ada lagi, unlimited. Apapun akan dilakukan. Bung Asmi, ini kan menarik. Itu kan pasal yang dikenakan oleh Polda itu dugaan ya, dugaan pemerasan. Tapi ada juga sinyalemen yang berkembang di luar, ya berita-berita bahwa itu kan katanya sudah pernah ada penyerahan duit ya, diduga sudah terjadi penyerahan duit dari SCL ke pihak KPK kan, tapi itu baru sekali, masih ada lagi berikutnya. Saya pikir-pikir begini Bung, kalau misalnya penyerahan itu berkali-kali, direncanakan berkali-kali, lebih dari satu kali, itu kan bukan pemerasan, suap menyuap Pak? Atau gimana? Bisa nggak dijelaskan? Oh, ini tergantung sudut pandang dan keadaannya Bang. Oke. Kalau saya misalnya ditetapkan, saya mampunya 10, tapi saya diminta 50. Saya bilang, Bang, saya tolling Bang, kasih termin dong Bang. Oh, karena belum bisa iya Bang, kalau abang paksa, gitu? Kalau abang paksain nggak ada uang cash saya untuk segitu Bang. Tapi kalau abang kasih bertahap, dalam 6 bulan ini, 2 bulan pertama saya kasih segini Bang. 2 bulan kedua saya kasih 30%-nya. Bulan ketiga saya penuhi Bang, sesuai harapan yang kira-kira seperti itu yang terjadi ya? Mungkin karena ada rentang tadi, ada Juni dan ada Agustus. Why? Juni dan Agustus. Kawan menjadi sakit nih, mungkin merasa gitu loh. Kok nggak sesuai? Bukannya saya sudah loh, termin loh Bang. Abang minta udah saya penuhi semuanya. Terus perkara masih jalan? Perkara kok jalan Bang, sakit dong saya Bang. Ini kemungkinan ya, yang mungkin ya beliau-beliau yang lebih tahu. Tapi ini kemungkinan ya, kalau saya bilang persentase 51-49. Jadi Bung Asmi meyakini bahwa ini pemerasan ya, bukan suap menyuap. Kalau untuk antara ISCL
sama Firly yang di Polda. Oh iya dong, karena saya tidak punya pilihan lain. Dia punya pegang kekuasaan yang menentukan nasib saya tersangka atau tidak tersangka, kecuali tidak ada jabatan dan kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Sewaktu abang melakukan itu karena jabatan abang, ya pemerasan dong. Saya tidak punya pilihan. Kecuali Merasa saya nggak bisa beli, ya? kecuali misalnya di toko A saya nggak bisa beli, saya pindah ke toko B. Saya nggak punya pilihan lain. Toko abang lah satu-satu yang menentukan hidup saya. Iya, tapi saya masih penasaran, Bang. Tapi ini kan artinya kalau termin, saya udah sepakat itu. Kan dia bisa melapor pada saat termin pertama dibayar. Saya ini diperas nih. Saya udah kasihkan satu kali. Kenapa dia masih melakukan lagi transaksi? Kalau ini benar yang kita baca, ini kan saya duga-duga ya. Ya, ini kan tergantung sutradara tadi. Berarti sutradaranya adalah api. Kalau ini adalah keinginan kita bersama, kita komit. Gitu loh. Karena kita ingin ini clear. Tapi tengah jalan kok jadi berbeda. Skenario kok berubah. Gitu loh. Kan perdebatannya tidak lagi di uang, ya kan? Ketidakterimaan, why di Juni? Pasti uang itu diterima sebelum Juni. Jadi kalau menurut Bung Azmi, duit yang diserahkan kepada, diserahkan kepada pimpinan KPK itu di Juni ya? Sebelum Juni, Bang. Sebelum Juni itu sudah mengalir ya? Ya, sebelum Juni. Sebelum Juni 2023. Pasti dong kita mesra, kita masih koordinasinya manis, ya kan? Tapi kan itu dibantah bahwa foto itu udah lama banget. Ya mau lama banget, kita lihat aja kembali ke Dumas 2020. Tetap. Nah, kan nggak bisa bohong tuh. CCTV-nya di mana, jalannya di mana, tempat bertemunya di mana, tempat polisi pasti udah tahu itu ya? Oh, saya kira polisi akan tahu hari gini. Gitu. Kecuali ada keinginan yang sama untuk membungkam ya atau mengaburkan. Dan mungkin itulah sehingga polisi berani menaikkan ke tahap penyidikan kira-kira. Saya kira itu clear. Karena kalau tidak, karena lagi-lagi kan menghadapi sama-sama ilmunya tingkat tinggi, sama-sama tahu di lapangan, polisi pasti sangat hati-hati dan cermat untuk menaikkan. Berarti kalau sudah di tahap tingkat penyidikan, berarti kan biasanya Bang ya, itu sudah ditemukan peristiwa pidananya kan? Oh pasti dong, peristiwa pidana itu udah ada, maka dia didik kan. Karena kalau penyelidikan... Dan sudah ditemukan juga alat bukti ya? Iya, kalau penyelidikan masih ada kata choice-nya, dapat atau tidak. Dia udah lewat itu. Udah lewat ya? Wah, berarti barang itu ada. Peristiwa ini ada. Dan dia sudah mencium sinyal yang namanya dalam hukum pidana Scientific Criminal Detection Procedure. Kapan Scientific Criminal Detection Procedure itu masuk? Dia melihat ada perbuatan keadaan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Masuklah itu. Jadi bukan masalah suka atau tidak suka, politik atau tidak politik. Pidana bilang itu. Ada tidak perbuatannya, ada keadaan itu tidak. Kedua, ada nggak didukung dengan bukti yang bersesuaian untuk itu, Bang? Jadi tidak ada urusan dengan politik? Tidak ada. Scientific Criminal Detection Procedure. Jadi Abang mau bilang kalau teori itu dipakai, berarti kasus Sahrul ini juga sebenarnya bukan kasus yang orang seperti katakan bahwa ini kasus nuansa politiknya, bukan ya? Tidak ada. Karena itu tadi, ada perbuatan dan keadaannya. Andai perbuatan dan keadaan kejahatan itu atau pelanggaran hukum tidak terjadi, kita baru bisa bilang. Ini di luar teknis ya Bang, tentang mekanisme 2020, kenapa dipilih juga di momen ini, ya monggo secara aspek yang lain. Tapi secara hukum pidana, yang paling penting kita berbasis perbuatan dan keadaan. Adakah perbuatan dan keadaan itu didukung dengan bukti yang cukup? Sewaktu perbuatan itu terjadi, atau keadaan itu, dia nggak melakukan, tapi keadaan dia support. Makanya dalam hukum kan turut serta. Dan rem, gitu kan? Dan rem, komandan remote ya, bukan dan rem yang lain ya Bang, tapi dia pengendali, makanya pengendalinya gitu loh. Dia yang mengendalikan orang ini. Itu tadi, kamu ke sana, kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu minta uang ini, kamu minta segala macam. Ya, ini yang harus digali. Clear ya bahwa ini bukan faktor politik ya. Kasus Sahrul ya. Bukan. Saya tidak melihat karena sekali lagi duitnya ada. KPK pasti sudah tahu kan, ada uang yang disita, ada dokumen yang disita, ada yang digeledah. Oh, KPK sudah dapat itu semuanya. Jadi semakin yakin dia bahwa kasus Menteri SDM bukan kasus politik ya, makanya dia berani ya. Bukan kasus politik, tapi itu tadi pertanyaan besarnya, why dari 2020 ke sekarang? Ini yang seharusnya dibongkar. Di sini yang akan ketahuan nanti gitu loh, peta hulu hilirnya. Oke, kalau begitu apa tujuan dari pra-peradilan yang disampaikan Pak Sahrul ini? Oh, kalau kita ke pra-peradilan ini kan begini, kalau kita melihat di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lalu, kita tidak bicara dulu MK ya, hasil MK, itu kan konteks pra-peradilan sah tidaknya
penahanan, sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penggeledahan. Kan itu konteksnya. Masalah penetapan status tersangka itu di luar konteks pra-peradilan. Betul. Nanti itu dibolehkan ketika ada MK ya, hasil dari MK. Ini kira-kira bagaimana kalau Abang lihat? Oh iya, jadi tahun 81, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 memang memberikan limitatif yang sangat legalitasnya itu Bang, gitu loh. Hanya terbatas. Tadi itu pada waktu, kalau salah fase Pak Budi Gunawan pada waktu itu, terjadilah perluasan. Jadi ada putusan Pak Hakim Sarpin, terus ada juga putusan MK pada waktu itu, di mana masuklah penetapan tersangka karena dianggap penetapan tersangka itu juga bagian daripada upaya paksa. Oke. Setelah putusan MK tersebut 2014 kalau saya tidak salah, sampai sekarang terjadilah praktek itu. Orang buru-buru semua pra-peradilan kalau ditetapkan. Buru-buru. Ada dua aspek. Satu menurut saya adalah karena kita harus mencari keseimbangan ya Bang. Satu sisi mungkin teman-teman aparat penegak hukum menjadi lebih hati-hati, lebih memastikan lebih prudent. Lebih memastikan prosedurnya lengkap enggak, nomor lidik kita benar atau tidak, dari segi formalitas ya. Beliau-beliaunya memang harus memperhatikan. Di satu sisi juga ada seperti hiu dalam tanda petik, yaitu aparat penegak hukum, dalam hal ini rekan kita jadi lawyer, untuk menempatkan, walaupun itu memang disebutkan adalah salah satu instrumen memberikan keseimbangan perlindungan hak asasi. Karena tujuan daripada hukum acara pidana kan supaya orang tidak sewenang-wenang. Sewaktu tidak sewenang-wenang, terus instrumennya apa? Kalau hanya penangkapan dan penahanan, padahal nasib orang itu salah satunya adalah penetapan tersangka. Jadi clear. Ini sebenarnya adalah satu instrumen yang diberikan oleh hukum untuk disiapkan. Jadi kapan batu ujinya? Ya batu ujinya waktu prapit, dan prapit itu diperluas dengan penetapan tersangka. Apakah pra-peradilan yang diajukan oleh SYL ini menurut kacamata Abang, kan kita punya nih semua di sini sekarang. Ini semakin memperlihatkan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Ya kan kalau saya baca semakin membuat terang kan sebenarnya. Kira-kira bagaimana menurut Bang Asmi? Ya, kalau kita nggak baca, akhirnya tim hukumnya menyampaikan permohonan prapit ke pengadilan. Kalau ini kita lihat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 11 Oktober 2023 gitu loh. Kalau kita lihat rentangnya kan lagi-lagi kan. Jadi ini lucu kan, dari 27 September dari SPDP pertama. Jadi SPDP itu ada dua kan. SPDP tanggal 27 September saya duga ini adalah satu misalnya gratifikasi, atau satu lagi mungkin TPPU-nya. Pencucian uang. Ya. Jadi ini kan murni setelah ada penguatan mengkerucut setelah pulang nih Pak beliau dari kegiatan yang dari luar negeri itu. Muncullah ini kan 5 Oktober dipanggil Polda karena beliau sempat memberikan keterangan kembali lagi di Polda terhadap beliau sebagai korban pemerasan. Di satu sisi beliau tanggal 11 Oktober mengajukan haknya ke Prapit. Jadi kalau kita lihat dari naskah ini hanya dipersoalkan itu nanti adalah bicara tentang pemeriksaan calon tersangka, terus proses penyelidikan dan penyidikannya. Kalau kita ngebaca ini nanti ya lagi-lagi semuanya hakim, tapi hakim nanti kan akan lihat prosedur formal saja biasanya di Prapit. Apakah dua alat bukti itu ada atau tidak? Kalau hakim mengambil pada perma yang mengaturkan Prapit itu hanya menguji tentang alat bukti, ini clear. Karena alat bukti itu sudah jadi. Berarti kalau menurut kacamata Abang sebagai ahli hukum pidana, alat bukti untuk menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka itu clear ya? Sudah ada ya? Sudah ada, udah dipegang. Susah terbantahkan? Sudah. Tidak bisa dibantah ya? Kalau hakim hanya mengambil itu, ya kita bukan mendahului. Walaupun hakim ada kemandirian dan segala macam pertimbangan hakim, ini akan ditolak. Tapi kalau hakim bisa memperluas yang lain dengan pengembangan yang lain, menafsirkan yang lain, mungkin ada hal-hal yang dianggap, loh ini penyelidikannya memang ada fase yang hilang, gitu kan, dan bisa dirumuskan. Sayangnya tidak muncul yang dari tahun 2020. Andai muncul fakta-fakta tahun 2020, ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan, ya kan? Sesuatu yang gelap telah terjadi yang tadi. Gitu itu nggak dimunculkan. Tidak muncul. Seharusnya sama-sama. Harusnya dimunculkan supaya terang-benderang. Supaya hakim bisa punya pertimbangan lain bahwa ini tujuan penegakan hukum bukan penegakan hukum. Tapi ini nggak dimunculkan. Tidak muncul. Ini yang kita lihat karena fase dibatasi di September dan Oktober. Jadi dari SPDP pertama, SPDP kedua, sama pengaduan Juni 2023 ada yang dihilangkan dari fase Juni 2023 ke 2020. Ini menarik apa yang Abang sampaikan.
Berarti kalau begitu, kalau kita lihat ini ada fase-fase yang jomblang ya, ada fase-fase yang jomblang. Ini semakin meyakinkan kita juga bahwa ternyata kasus pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK terhadap SCL, sebenarnya juga buktinya sudah terang benderang ya. Sangat. Ya makanya hari ini ya, tinggal keberanian penyidik Polda Metro Jaya. Pasti penyidik Polda Metro Jaya waktu menaikkan itu dia udah pegang kan Bang, yang tadi saya bilang. Peristiwanya ada sewaktu dia naikkan dik, karena beda diknya di KPK dengan diknya pada penyidik kepolisian secara umum gitu loh. Beliau lebih matang lagi. Pasti ada 2 alat bukti yang sudah dipegang gitu loh. Apakah tadi dari foto, apakah tadi dari uang, apakah ada keterangan Pak Yasin ternyata bersesuaian. Anggaplah, oh ini nggak bisa kalau hanya sendiri aja sebagai korban gitu loh. Harus ada saksi. Ya, sebagai pelaku utama di dalam korupsinya, tapi dalam pemerasan beliau korban. Kalau begitu, menurut saya, Bung Hasmi, apa sih yang ditunggu Polda ini sehingga kita lihat masih berkutak-katik terus di situ terputar-putar. Kita belum melihat satu progres yang bisa diidentifikasi bahwa mungkin 1, 2, 3 hari ini akan ditetapkan juga tersangka. Bisa jadi, kita tidak tahu juga kan, sama sewaktu KPK dapat dorongan hiu tadi, begitu melihat ya kan langsung jemput paksa pada ada surat, gitu kan, dengan segala, bisa jadi ini tinggal kekuatan, ya pemegang, saya bilang tadi pemegang kendali, apakah Pak Kapolda atau Pak Kapolri merasa memang ini adalah salah satu upaya bersih-bersih kan supaya lembaga kita tuh semakin lebih baik penegakan hukumnya gitu loh. Kalau memang ada keinginan dan kemauan yang segera dan ada buktinya, kenapa enggak? Saya kira Pak Kapolda dan Pak Kapolri eksekusi segera. Tapi ada yang menarik nih, Bung Hasmi. Ini kan kalau kita lihat kasusnya SCL ya di Kementerian Pertanian itu kan pemerasan dan gratifikasi. Ya, terjadi pemerasan pada tahapan pegawai, jual beli jabatan, pemerasan terhadap pejabat-pejabat eselon gitu ya, yang disuruh nyetoran. Menariknya, yang terjadi terhadap SCL juga itu pemerasan. Jadi apa ini? Pemeras diperas atau gimana nih kalau kita? Saya punya analogi mungkin. Saya pernah nulis juga. Saya bilang ini penipu kena tipu, Bang Samad. Oh gitu ya? Iya. Satu ingin nipu, terus akhirnya ketipu kan? Karena masa bisa saling melaporkan akhirnya, gitu loh kan? Ya benar gimana nih? Penipu kena tipu gimana? Ya dong lah. Saya ingin katakanlah ya kalau memang dugaan versinya Pak Firly loh, kamu minta duit sama anak buah kan kamu nipu itu kan? Nipu dalam jabatanmu, kejahatan dalam jabatanmu, ya kan? Pak Yasin juga nggak mau kalah kan, gitu loh kan? Lah oke deh kamu bilang lah, kamu juga nipu saya kan gitu loh, kamu juga rampas uang saya kan, kamu tekan saya juga untuk kan, kamu peras saya juga kan untuk memberikan itu gitu loh. Jadi ketemulah ya kan antar penipu yang sama-sama kena tipu ini, ya kan? Ya gara-gara apa? Sekali lagi sutradara yang tidak clear nih. Jadi uang yang diperas dari pegawai di Kementerian Pertanian itu diperas sama diduga diperas kepada pimpinan KPK. Ya kan? Jadi penipu kena tipu, Bang. Oke, menarik. Ya kan? Bung Hasmi, kalau kita lihat itu laporannya, sprindiknya, itu kan ada juga TPPU ya? Ke SPDP, ya diduga ya. SPDP-nya. SPDP-nya 27 September. Ya. Ada kan TPPU, tapi kemarin kelihatannya itu belum disampaikan ya oleh Yohanes Tanak. Itu kenapa kira-kira? Atau menyusul karena dia mau fokus dulu kepada pidana pokoknya, pidana asalnya, yaitu pemerasan dan gratifikasi. Sewaktu dia kirimkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan 2 ini, berarti sebenarnya 2 matra ini sudah dia harus jalan. Udah disenter oleh teman-teman penyidik. Karena ini mungkin mencari kemungkinan ada pengalihan uang tersebut, ada dibelanjakan uang tersebut, atau berpindahnya barang tersebut dalam bentuk dari segala macam. Jadi dia udah bikin lapisan untuk menjaga, gitu kan? Kalau nanti dia menghindar suap, kita nggak kok ini kok orang TPPU. Terima kasih segala masuk ke TPPU karena sudah dirubah bentuk itu. Dia udah lihat mungkin dari transaksi PPATK atau secara keuangan dan segala macam. Loh ini larinya ke sana, ini larinya ke sana. Ini mungkin ada alurannya ke anak, ini ada ke mantu, anak ke keponakan, ada ke kerabat segala macam. Pasti KPK sudah di titik ini gitu. Maka SPDP dengan tanggal yang sama ini dia dekatkan dengan 2 peristiwa tadi, gratifikasi dan TPPU. Tapi kenapa kemarin belum disampaikan tuh?
teknis saja. Teknis atau strategi karena bagi dia mungkin tidak ya? penting karena yang paling penting adalah Pidana secara pokoknya hukum dulu. proseduralnya SPDP sudah disampaikan. Karena itu buktinya bahwa kami sudah memberitahukan Bahwa Anda akan dikenakan juga TPPU. Di dua matra ini gitu. Di dua arah peristiwa kejahatan ini. Jadi cuma masalah teknis saja. Teknis. Oke, kalau kita lihat TPP itu kan ada yang disebut follow the money, follow the suspect. Yeah. Kalau memang itu nanti akan dilanjutkan oleh KPK dan kelihatannya pasti karena SPDP-nya ya, apakah itu akan semakin banyak orang yang kemungkinan nanti bisa bertambah tersangka-tersangka seperti hari ini? Kan ini cuma berapa? Baru 3 ya, SCL, kemudian Sekjen, Direktur ada bertiga. Apakah kemungkinan kalau TPPU-nya nanti akan ditindaklanjuti lagi, maka ada kemungkinan bisa akan ada lagi tersangka-tersangka baru? Sebenarnya indikatornya gampang, Bang Samad. Sewaktu ada yang dicekal, yang dilarang oleh KPK. Oh, iya. KPK itu sudah mengantongi. Iya. Kenapa orang ini dicekal tidak boleh keluar segala macam? Kan itu kan kebebasan. Iya. Ada kausalitasnya, ada sebabnya. Itu tadi satu dari situ. Ya monggo nanti tinggal pengembangan teman-teman penyidik. Jadi sewaktu dicekal itu orang ini berarti kunci nih. Bisa jadi pintu masuk untuk membongkar ya? Membongkar sesuatu. Dan di dalam hukum dikenal dengan turut serta juga. Oke. Anda melakukan kejahatan atau orang ini pada saat kejahatan, pada sedang kejahatan atau pasca kejahatan. Oke. Ya kan, sebelum dia ada nggak nih yang main? Oh, ternyata orangnya yang bergerak. Ini bergerak untuk menekan ini, minta uang ini, mengendalikan ini, menghimpun uang di sini, mengambil komisi di sini segala macam. Menerima, menampung. Ya, kalau terus TPPU. pada saat ini apa lagi? Ya enggak, oh ternyata dikemas begini. Setelah dia terima, siapa lagi? Dialirkan kemana? Ya, jadi orang-orang yang tadi berada dalam turut serta yang berperan tadi, ini bisa ditarik di dalam 3 fase ini nanti. Dan lagi-lagi, penyidik KPK yang memperluas. Kalau mau terbuka saya kira clear, tapi tadi kan ada potongan-potongan, ya akhirnya nggak pernah ada tuntas, Bang. Ini yang menjadi PR kita selama ini. Apa sih pelajaran yang bisa kepetik, Pasmia, dari kasus ini? Pelajaran penting. Apa ya, pelajaran penting saya ingin menunjukkan dalam teori kejahatan itu menyatakan orang kalau sudah melampaui batas, dia akan dijatuhkan sama kejahatannya itu sendiri. Gitu. Ini untuk pimpinan KPK ya? Siapapun, kita sudah banyak melihat orang kalau sudah melampaui kejahatannya itu, dia akan dijatuhkan. Ya, alami ya, alam. Alam semesta juga sudah berdoa itu dan segala macam menurut saya. Sering sekali saya lihat, ya taulah batas, taulah keseimbangan dan segala macam. Nah, ini yang mungkin bisa kita hikmah ya kan. Pak Firly mungkin bisa lebih juga menggugah kesadaran kita. Iya, karena kan ini kita prihatin, Mas Asmi. Kok ini udah beberapa dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama para pejabat kita, menteri-menteri kita ini hampir semuanya terseret kasus korupsi. Apa sih sebenarnya yang terjadi di negeri ini? Kita harus tahu, Bang, biaya ya semua kita sudah bisa tahu lah, masyarakat juga bisa tahu. Ini juga peringatan buat masyarakat kita semua. Saya bilang tadi, ini kan nggak selesai-selesai. Sesistem apapun kita buat, tapi kalau nggak ada integritas moral kita yang baik, rakyat, pimpinan dan segala macam, I'm so sorry. Sampai kucing pakai behel pun nggak akan tuntas, Bang. Gitu loh. Ini serius gitu. Jadi ya ayo, kalau memang kita mau berbenah, ya rakyat juga harus kita ajarkan dengan baik. Pemimpin memberikan yang betul tadi, amanah dan segala macam, Bang, gitu loh. Ini yang kita balik lagi kan, yang amanah, jujur, takdir. Itu yang sebenarnya sifat-sifat itu. Jadi bukan karena ada sistem, ada CCTV, mau pasang 1000 CCTV juga. Kalau mau nakal, ya nakal saja, Bang. Gitu loh. Oke. Bung Asmi, apakah kasus pemerasan SCL yang sekarang bergulir di Polda ini kasus hukum murni? Karena kan ada juga orang katakan ini seolah-olah ada rivalitas nih di kepolisian. Kalau menurut kacamata Bung Asmi, murni hukum ya? Murni hukum dong. Lagi-lagi tadi kata kuncinya, perbuatan itu terjadi atau tidak. Keadaan dia kompromi tentang duit tadi itu terjadi atau tidak. Indikatornya. Sewaktu perbuatan dan keadaan itu tidak ada dan dia tidak ada dalam zona itu, orang bisa bilang dong, saya dikriminalisasi, ini adalah politik, ini adalah rivalitas. Jadi scientific criminal detection-nya jelas. Deteksi untuk menyatakan secara keilmuan ini adalah kejahatan. Anda memang sengaja, Anda udah tahu jabatan Anda udah tahu resikonya. Loh kok bisa sekarang mau bilang korban? Lucu dong. Itu larangan. Anda sengaja datang.
Iya. Anda melakukan itu juga Anda sudah tahu resikonya. Maka dalam hukum pidana bilang itu dolus, sengaja. Anda tahu, Anda punya pengetahuan untuk itu. Anda bisa menghitung saya dapat berapa untuk ini. Saya akan gerakkan anak buah saya. Berarti jahat pakai banget dong, Bang Samad. Kalau ini benar-benar perbuatan dan keadaannya terjadi dan bisa dibuktikan di penyidik. Iya. Karena kan kita melihat juga ya bahwa ini kan laporan-laporan ke polisi tentang pelanggaran pidana Firly itu kan sudah bertubi-tubi. Bukan cuma Firly loh, pimpinan KPK ya. Tapi itu kan tidak pernah ditindaklanjuti secara serius ya. Kok baru laporan ini yang kelihatannya itu ditindaklanjuti secara serius. Apakah karena memang kasus ini yang alat buktinya lebih mudah daripada yang lalu-lalu atau bagaimana kira-kira? Kadang mau tidak mau dapat lawan yang seimbang. Orang itu kan baru terbentur kadang dihadapkan dengan lawan yang seimbang juga, Bang. Oke. Sewaktu gajah ketemu gajah seru. Ya, oke. Kedua bisa jadi ada sponsor. Ada penumpang gelap memanfaatkan keadaan dan perbuatan ini. Ya kan? Hukum juga harus dilihat dari an-nasir yang lain juga. Karena kita berada dalam ruang yang tidak orang bergerak, orang berpikir, orang punya sudut pandang, orang punya kepentingan yang masing-masing ingin dituju. Jadi kadang ada penumpang gelap, ada sponsor tertentu, ada momen tertentu. Ada yang nggak kebagian. Ada yang nggak kebagian, gitu kan? Yang satu kok bakar baunya enak banget, tapi kok enggak. Yang satu dapat banyak, saya kok sedikit. Nah, satu bagian tantangan kok yang satu tentengan. Iya. Ini kok kita sama-sama pimpinan, kok aku dapat sedikit. Saya kok air mata, kok situ mata air, gitu kan? Jadi itu bisa ya? Nah, satu kok bagian pendapat aja, satu kok bagian pendapatan. Wah, ada jarum dong dari dalam, ya kan? Gitu. Karena pengkhianatan kan selalu terjadi di orang terdekat. Iya. Jadi kemungkinan itu terjadi ya di dalam kasus dugaan ini. Bisa jadi karena ya banyak kan kita lihat kan. Iya, karena kan begini, Bung. Kalau kita lihat kasus Lili yang komisioner yang lalu kan Bung Asih pasti ikutin. Itu kan jelas-jelas tuh gratifikasinya menerima fasilitas nonton balap motor ya di Mandalika. Betul. Itu kan jelas-jelas semua alat bukti. Itu kok nggak ditindaklanjuti? Ya, hilang begitu saja. Lili melanggam pulang ke kampung, tidak ada sanksi, makanya terulang nih sekarang. Terus kasus kali ini kayak baru diseriusi. Ini ada apa kira-kira? Iya, kemauan dan kemampuan kan, Bang. Kalau ada kemauan tapi nggak mampu melakukan, repot. Mampu aja tapi nggak mau juga repot. Nah, jadi fase ini apakah ada kemauan dan kemampuan? Dewas mampu, tapi punya mau nggak untuk proses pada waktu itu? Ya, kalau dia tidak mau ya nggak bisa lagi karena stoppernya ada di situ kan untuk on off-nya tadi, Bang, gitu loh. Jadi kita dorong, apakah momen ini Pak Firly hari ini yang mungkin di fase mau dan mampu untuk lakukan eksekusi dalam rangka proses hukum ini. Nah, tapi kalau hanya mampu tapi nggak mau, nggak bisa, Bang. Jadi berarti sekarang polisi serius nih untuk kasus pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK terhadap SCL. Serius ya kalau saya kira serius karena sudah ada tahapnya. Dengan dibuktikan percepatan dari Agustus ke Oktober, maraton. Ya, biasanya agak lambat-lambat ya? Ya, karena akan ada pemeriksaan dan segala macam. Apalagi yang kita ketahui ini adalah itu tadi kan pemegang komando juga dengan segala macam. Oke, Bung Asmi. Ini kalau misalnya nanti diduga dilakukan pimpinan KPK Firly itu ternyata betul-betul membuka tabir, ya, polisi berani menetapkan tersangka. Artinya kan begini, polisi nggak boleh berhenti sampai sini. Harus juga mengungkap pelanggaran pidana yang dilakukan pimpinan KPK sebelumnya, misalnya Lili. Kan gitu, kan nanti terlihat ada ketidakadilan nih. Oh, kasusnya Lili tidak diungkap, kasusnya Firly diungkap. Ya. Bagaimana menurut Asmi? Ya, tergantung kualitas penegakan hukum yang mau kita tuju, Bang Samad. Kalau memang mau equal. Ya, karena belum daluarsa bisa dan baru-baru nih, ya kan? Kan pidananya itu kan ada dibatasi kan? Nah, belum daluarsa masih memungkinkan saja. Karena ini kenapa saya katakan begini, Lili ini kan satu periode dengan Firly. Jadi kan seharusnya sama-sama, beda kalau misalnya Lili ini pimpinan KPK di periode lalu itu kan udah lama, tapi ini kan sama-sama gitu loh. Apakah kalau menurut Bung Asmi itu penting agar supaya membersihkan nih, bersih-bersih KPK? Karena kan begini, percuma saja misalnya ya, kasus ini dibongkar, terus ternyata memang pada akhirnya polisi menetapkan, misalnya nih, menetapkan ada bukti keterlibatan Firly dan menetapkan Firly sebagai tersangka, Firly berhenti,
Firly, ini kita menduga-duga ya, Firly berhenti dan selesai. Tapi ini kan momen menurut saya untuk bersih-bersih KPK. Siapa di antara pimpinan itu yang nggak beres, ya harus juga diusut kan. Misalnya di masa sebelum Firly kan ada Lili yang jelas-jelas. Lili itu kan jelas-jelas Bang. Ini kan agar bersih-bersih nih. Karena kan kita nggak mau misalnya hanya Firly yang kita hukum. Misalnya nih, lagi-lagi duga. Ternyata ada pimpinan lain yang juga perbuatannya tidak jauh dengan perbuatan Firly, melanggeng begitu saja, bebas. Ini kan tidak adil juga. Kalau bicara tidak adilnya tentu memang harus didekatkan dengan persamaan hukum kan. Ya. Kalau ini diproses, makanya proses supaya sama ya. Jadi persamaan itu udah clear. Tapi terkadang ini yang tadi saya bilang ada faktor lain yang juga gitu loh. Biasanya ini yang saya tangkap dari kacamata akademis ya, ini ancaman atau tidak. Oke. Orang ini potensi ancaman atau tidak, berbahaya atau tidak, segala macam. Jadi kadang ada orang tingkat kompromi lah. Ya sudahlah ini. Mungkin Lili dianggap tidak ancaman. Ini sudahlah, sudah mau mundurkan diri secara moral segala macam. Apalagi dan segala macam, sudah mau dipotong gajinya pada waktu itu segala macam. Kan ada fase-fase waktu itu kan mundur. Sampai potong, ada mundur dan segala macam. Nah, Pak Firly mungkin ngegas terus nih kan. Ngegas terus, ya mungkin Pak SEL merasa lah, saya juga punya keluarga, punya kartu, punya segala macam, karena masing-masing kan ini dalam gerbong dan siapa gitu loh. Pada waktu pemimpin-pemimpin gerbong ini berubah kan akan menarik siapa-siapa yang ada di situ gitulah. Mungkin ini ada kekuatan juga gitu loh. Sehingga ya ini mungkin mau dituntaskan, yang sana tadi mungkin di tingkat sudahlah sanksi sosial lagi sudah selesai. Tidak harus dalam pemidana. Terima kasih banyak Bung Azmi atas penjelasan, pencerahan ya. Ini luar biasa penjelasannya, sehingga masyarakat tahu betul nih. Kan kita harus cerahkan nih masyarakat. Kita harus edukasi supaya mereka tahu apa sih yang terjadi, yang sebenarnya di Kementerian Pertanian dan apa yang terjadi di KPK, agar supaya masyarakat bisa mengawasi kedua kasus ini. Harus ada partisipasi masyarakat dan mencerdaskan. Di Undang-Undang KPK itu diberi ruang. Iya, masyarakat harus mengawasi ya. Harus ada ruang partisipasi masyarakat. Dia mengawasi kasusnya SEL, dia juga mengawasi kasusnya Firly ya. Kita harus cerdas, objektif. Telinga kanan kiri harus mendengarkan, kanan kiri nggak boleh sebelah Bang. Supaya tidak ada yang dilapananamkan nanti. Tidak ada, biar ada keseimbangan dan keadilan. Sekali lagi terima kasih Sama-sama, Mas Azmi atas informasinya. Sampai jumpa di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.